Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripka Haisimusya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi titrasi asam basa. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari materi titrasi asam basa, kita harus memahami betul materi asam basa, buffer, dan hidrolisis. Karena dalam materi titrasi asam basa ini, kita akan banyak sekali menggunakan perhitungan dan istilah-istilah yang sebelumnya sudah kita pelajari dalam materi asam basa, buffer, dan hidrolisis. Nah, setelah memahami betul, mari kita lanjut ke materi titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menentukan konsentrasi sebuah larutan asam atau basa yang tidak diketahui konsentrasinya dengan cara menambahkan sebuah larutan asam atau basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Seperti ini kira-kira gambar saat kita melakukan titrasi asam basa. Dalam melakukan titrasi asam basa, kita akan mengenal istilah berupa titran dan titer. Titran merupakan zat yang akan kita cari konsentrasinya. Pada saat melakukan titrasi, titran diletakkan di dalam labu Erlenmeyer. Sedangkan titer merupakan zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Pada saat melakukan titrasi, titer diletakkan di dalam buret. Saat melakukan titrasi, di dalam Erlenmeyer tidak hanya terdapat titran. Titran sudah ditambahkan oleh indikator sebagai penentu kapan titrasi akan berakhir. Titer yang berada di buret akan diteteskan ke dalam titran sedikit demi sedikit dengan menggunakan keran yang berada pada buret. Jadi, titer tidak dimasukkan secara langsung ke dalam titran, melainkan dimasukkan sedikit demi sedikit dan diamati perubahan warnanya. Dalam proses titrasi asam basa akan terjadi reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan yang terjadi adalah reaksi asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, dan asam lemah dengan basa kuat. Mengapa hanya terjadi reaksi kuat dengan kuat dan kuat dengan lemah, sedangkan tidak ada reaksi lemah dengan lemah? Hal ini karena reaksi lemah dengan lemah cenderung lambat dan tidak selesai, sehingga nanti pada akhirnya tidak akan didapatkan hasil dari proses titrasi. Dari tulisan asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, kita bisa tahu mana titran dan mana titer. Nama larutan yang disebutkan di awal adalah titran, dan yang disebutkan kedua adalah titer. Jadi, sebagai contoh, asam kuat basa kuat, berarti asam kuat dititrasi dengan basa kuat, yang dimana asam kuat sebagai titran dan basa kuat sebagai titer. Dalam melakukan proses titrasi, kapan saat yang tepat untuk mengakhiri suatu proses titrasi? Nah, hal ini dapat kita tentukan dengan mengetahui titik-titik dalam proses titrasi. Yang pertama adalah titik awal titrasi. Titik awal titrasi ini adalah titik di mana titran belum ditetesi oleh titer, sehingga titran masih berupa zat awal yang ingin diketahui konsentrasinya. Yang kedua adalah titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Pada saat mencapai ekivalen, biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Titik ekivalen mempunyai persamaan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Dan yang ketiga adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik di mana terjadinya perubahan warna pada indikator. Pada saat ini terjadi, titrasi harus dihentikan. Karena titik akhir titrasi terjadi saat berubahnya warna pada indikator, yang menandakan juga terjadinya titik ekivalen, hal ini mengakibatkan titik akhir titrasi harapannya sama dengan titik ekivalen. Pada saat melakukan proses titrasi, perubahan warna indikator adalah hal yang sangat penting.
Bagaimana sih cara menentukan indikator yang tepat? Yang pertama adalah indikator harus memiliki rentang pH yang dekat dengan titik ekivalen. Karena jika rentang pH kurang dari titik ekivalen, maka titrasi yang harusnya belum selesai malah dianggap sudah selesai sebelum waktunya. Sehingga nanti hasil yang didapatkan akan salah dari perhitungan. Yang kedua, indikator harus memiliki perubahan warna yang signifikan. Perubahan warna juga sangat penting, karena semakin tepat kita melihat perubahan warna yang terjadi, maka semakin tepat pula kita menyelesaikan proses titrasi, sehingga hasil yang kita dapatkan benar dan sesuai dengan perhitungan. Nah, sekarang kita beralih pada kurva titrasi asam basa. Yang pertama adalah kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekivalen. pH titik ekivalennya sama dengan 7 atau netral. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau penaftalen. Pada asam kuat, titik awal titrasi dimulai dari angka yang sangat kecil, karena pH awal asam kuat cenderung kecil. Lalu perlahan naik sedikit demi sedikit saat mulai ditetesi oleh titer. Pada saat mencapai titik ekivalen, terjadi lonjakan pH yang sangat drastis. Ini ditunjukkan oleh gambar pada kurva yang awalnya naik perlahan, lama-lama melonjak menjadi sangat tinggi. pH titik ekivalennya tepat 7 karena ini merupakan reaksi asam kuat dengan basa kuat. Indikator yang lebih sering digunakan adalah fenoftalen, karena fenoftalen memiliki perubahan warna yang lebih mudah diamati. Berikutnya adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekivalen. pH titik ekivalennya sama dengan 7 atau netral. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau penaftalen. Sama dengan asam kuat dengan basa kuat. Kurva titrasi basa kuat ini hanya dibedakan dari titik awalnya. Basa kuat akan dimulai dari pH yang tinggi, lalu lama-kelamaan akan turun dan menjadi pH yang sangat rendah. Pada saat mencapai titik ekivalen, terjadi penurunan pH yang sangat drastis. Bisa dilihat pada gambar. Kurva yang awalnya turun sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba menurun jauh dikarenakan penambahan asam kuat yang terus-menerus. pH titik ekivalennya tepat 7 karena ini merupakan reaksi penetralan antara basa kuat dengan asam kuat. Indikator yang lebih sering digunakan adalah fenoftalen, karena fenoftalen memiliki perubahan warna yang lebih mudah diamati. Selanjutnya adalah kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Pada kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat, lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen akan lebih kecil, tetapi hanya sekitar 3 satuan, yaitu pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Indikator yang tepat digunakan adalah fenoftalen. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, pH berubah agak cepat pada awalnya, lalu naik lebih sedikit karena pada saat ini larutan memasuki zona larutan buffer yang ditunjukkan oleh warna biru. Sampai kemudian basa yang ditambahkan berlebihan dan sudah tidak dapat disangga lagi. pH pun melonjak naik, namun tidak sebesar saat lonjakan pH reaksi kuat dengan kuat. Indikator yang tepat digunakan adalah fenoftalen, karena fenoftalen memiliki rentang pH yang mendekati titik ekivalen dibanding dengan indikator. Selanjutnya adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Pada kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat, lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 4. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah.
pada saat titrasi basa lemah dengan asam kuat, pH berubah agak cepat pada awalnya, lalu turun sedikit karena pada saat ini larutan memasuki zona larutan buffer yang terlihat pada warna merah. Sampai kemudian asam yang ditambahkan berlebihan, sehingga sudah tidak dapat disangga lagi. pH pun melonjak turun, namun tidak sebesar saat lonjakan pH reaksi kuat dengan kuat. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, karena metil merah memiliki rentang pH mendekati titik ekuivalen. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Di lab kimia, Jono menemukan sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 mili. Kemudian, sampel itu akan dititrasi oleh 100 mili HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel berikut. Nah, untuk soal semacam ini, kita bisa menggunakan persamaan pada titik ekuivalen. Pertama-tama, kita tulis dulu diketahuinya. Volume BaOH 2 kali sama dengan 25 mili. Volume HCl sama dengan 100 mili. Molaritas HCl sama dengan 0,1 molar. Valensi HCl sama dengan 1, dan valensi BaOH 2 kali sama dengan 2. Ditanyakan molaritas pada BaOH 2 kali atau konsentrasi pada BaOH 2 kali. Nah, kita pakai rumus persamaan pada titik ekuivalen yang rumusnya Fa dikali Ma dikali valensi asam sama dengan Fb dikali Mb dikali valensi basa. Lalu kita masukkan volume asamnya 100 mili, molaritas asamnya 0,1 molar, valensi asamnya 1. Volume basanya 25 mili, molaritas basanya yang dicari, valensi basanya sama dengan 2. Milinya kita bagi dan coret habis. Sisa 10 molar sama dengan 50 MB. MB sama dengan 10 molar per 50, sama dengan 0,2 molar. Jadi, molaritas BaOH 2 kali sama dengan 0,2 molar. Demikianlah materi titrasi asam basa yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.